Welcome back to Ananda_Fahrul ya guys ya. Oke, di kali ini saya akan membahas 1-10 ular berbisa yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama kita bangun channel saya ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Tanpa banyak bacot, let's go! Di nomor 10 itu ada ular bangkai laut atau ular hijau ekor merah. Ular ini termasuk ke dalam keluarga Viper atau Bungarus trimesurus. Ular ini biasanya ditemukan di dahan-dahan, ranting-ranting. Kalau turun ke tanah itu untuk mencari makanan seperti kadal, kodok sawah, dan tikus-tikus kecil. Untuk bisanya sendiri mengandung hemotoksin yang cukup kuat dan banyak teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, kalau terkena gigit ular ini bisa menyebar ke lambung dan ginjal. Ih, serem ya. Untuk penyebaran di Indonesia, Sumatera, Jawa, Lombok, Sumbawa, dan hampir keseluruhan di Indonesia. Oke, di nomor 9 itu ada ular yang suka meludah. Cuy, yang kayak gitu loh teman-teman. Nah, ada ular kobra penyembur atau Najasiputantrik, kobra Jawa. Kalau bahasa Sundanya itu orai bedul. Nah, ular ini dapat menyemburkan bisa racun ke arah objek dengan akurasi sejauh 2 meter atau 5 meter teman-teman. Jadi si bisa atau racun dari ular kobra Jawa ini berkristal seperti bubuk beling. Tahu kan bubuk beling? Nah seperti ini nih. Gila ya. Nah, ular ini mudah dikenali dengan leher dapat berkembang menyerupai sendok makan. Tahu kan sendok makan? Nah seperti itulah ular ini. Oke, kita memasuki nomor 8. Di nomor 8 itu ada ular Malayang Pit Viper atau ular tanah, Acalis rhodostoma, ular gibuk ranjau darat. Kenapa dinamakan ranjau darat? Nah, karena ular ini kerjanya cuma diem aja di tanah, gak ada geraknya sama sekali. Nah, ular ini sangatlah pendek teman-teman, paling 1 meteran, itu udah termasuk udah tua ya. Terus jet optionnya itu kurang berfungsi. Tahu gak teman-teman apa itu jet option? Jadi jet option itu adalah sejenis sonar yang ada di lidahnya. Nah, ular suka melet-melet itu bukan karena menjilat-jilat, tapi buat menangkap partikel atau sinyal yang ada di sekitarnya. Jadi si ular ini mengandung bisa hemotoksin yang sangat kuat teman-teman. Oke, kita memasuki di nomor 7. Di nomor 7 itu ada King Cobra atau Ophiopagus hannah. Ular ini juga disebut raja dari rajanya ular, paling beracun dan terpanjang di dunia. Panjang maksimalnya itu untuk ukuran dewasa 5,85 meter. Untuk biasanya sendiri mengandung sitotensin dan neurotoksin yang sangat kuat teman-teman. Ya, ular ini merusak sel saraf dan bisa mengakibatkan kelumpuhan teman-teman. Jadi si bisa ular ini menimbulkan gejala nyeri, gangguan penglihatan atau kabur, rasa kantuk, dan kalau tidak dibawa ke rumah sakit dalam 30 menit bisa mengakibatkan kematian. Untuk penyebaran di Indonesia sendiri, Sumatera, Jawa, Mentawai, Riau, Bangka, Belitung, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, di nomor 6 itu ada ular welang dan ular weling. Nah, kebanyakan warga plus 62 suka menyamakan dalam penyebutan kedua ular ini. Tapi ular ini bedanya dari corak warnanya teman-teman. Mari kita bahas ular welang terlebih dahulu. Oke, Bungarus fasciatus dengan panjang 2,1 meter saja. Itu udah termasuk udah tua ya. Dengan warna tubuh belang-belang hitam dan kuning. Ular ini berkembang biak dengan cara ovivar atau bertelur. Jumlah telur sebanyak 4-14 butir. Ya, mari kita bahas saudaranya, yaitu ular weling atau Bungarus candidus. Secara kasat mata, kedua ular ini memiliki warna dan corak hampir sama ya teman-teman. Tetapi kalau ular weling itu memiliki warna belang-belang putih. Ya, perbedaannya dari warna yang melingkar di atas badan kedua reptil ini teman-teman. Sebagaimana layaknya Elapidae, kedua ular ini berbisa tinggi dengan bisa atau racun neurotoksin yang sangat kuat teman-teman, yaitu melumpuhkan saraf yang ada di tubuh. Gimana bahayanya ular ini. Dengan penyebaran di Indonesia sendiri, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di nomor 5 itu ada ular Bandota puspa atau Dawoya Russell atau Russell Viper. Panjang total tubuhnya dapat mencapai 1,5 meter saja teman-teman. Dengan warna dasar tubuh kuning kecoklatan, kepala bentuk segitiga dengan 3 buah bintik besar berwarna coklat tua. Ular ini memiliki racun hemotoksin yang sangat amat kuat teman-teman, melebihi dari Malayang Pit Viper atau ular gibuk ranjau darat. Untuk penyebaran di Indonesia sendiri hanya ada di Jawa Timur aja teman-teman.
Kalau di daerah yang lain gak ada ular ini teman-teman. Oke, kita memasuki di nomor 4. Di nomor 4 itu ada ular cabai atau Calliope intestinalis. Sebutan ular cabai mengacu pada bagian bawah ekornya yang berwarna kemerahan menyerupai cabai. Panjang tubuh ular cabai mencapai 60 cm saja teman-teman, dengan kepala berukuran kecil hampir sama lebar dengan lehernya. Tubuh bagian atas berwarna kehitaman dengan satu garis berwarna putih kekuningan atau jingga yang membentang di sepanjang luar vertebra. Garis ini bercabang dua membentuk seperti huruf Y di bagian atas kepalanya gitu teman-teman. Bagian bawah tubuhnya berwarna belang hitam dan putih, dengan bagian bawah ekor berwarna merah cerah seperti halnya Elapidae. Ular cabai termasuk berbisa sangat kuat teman-teman. Bisa ular ini bersifat neurotoksin, mampu melumpuhkan saraf. Jika terkena gigi dari ular ini, gejalanya yang munculnya itu antara lain pusing, mual, kesulitan bernapas, terasa sakit di sekitar luka gigitan, pembengkakan, dan bahayanya bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Bahaya ya ular ini, jangan sampai ketemu ya. Untuk penyebarannya di Indonesia sendiri, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di nomor 3 itu ada ular Death Adder. Ular ini paling berbisa dan berbahaya teman-teman. Ya, ular ini termasuk Elapidae dari keluarga kobra teman-teman, dengan ukuran 40 sampai 45 cm saja. Tapi kalau masalah bisa, ular ini 10 kali lipat dari ular kobra, dengan bisa neurotoksin yang sangat amat kuat teman-teman. Dengan karakter ular ini sama kayak Malayang Pit Viper atau ular gibuk ranjau darat. Ya, ular ini kerjanya cuman diem aja gitu teman-teman. Ya, hampir sama sih kayak ular gibuk. Untuk penyebaran di Indonesia sendiri, ya ular ini hanya ada di Papua bagian Irian Jaya aja teman-teman. Oke, next. Di nomor 2 itu ada ular coklat Papua atau Taipan Papua. Untuk habitatnya di Indonesia sendiri, ya hanya ada di Papua sih, bagian Irian Jaya. Kalau di luar negara lain itu ada di Australia aja teman-teman. Itu menurut Panji Petualang ya. Ular ini termasuk Elapidae, keluarga kobra, memiliki racun yang amat sangat kuat teman-teman. Oke, tidak kerasa di nomor 1 itu ada ular laut. Awas teman-teman, kalian kalau liburan ke laut jangan sampai kegigit dari ular ini ya. Meski karakter ular ini tidak seagresif dari keluarga kobra, ya ular ini termasuk dari keluarga kobra teman-teman. Tapi si ular ini sangatlah berbahaya. Jadi si bisa atau racun dari ular ini 700 kali lebih berbisa dari ular kobra teman-teman. Seremnya kalau di laut nemu ular ini. Menurut artikel yang saya baca, jadi kalau orang terkena gigit dari ular ini dalam 30 detik kalau tidak dibawa ke rumah sakit akan mengalami kematian teman-teman. Bayangin teman-teman, 30 detik, gimana seremnya ular ini. Jadi kalian kalau menemukan ular di halaman rumah kalian, tidak tahu berbisa atau enggak, saran dari saya yaitu bunuh aja ular itu teman-teman, daripada dia yang gigit kalian kan berabe. Next time, hatur nuhun.